Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Toleter dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Jumpa lagi dengan saya Mitra Koloni Channel. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya berada di samping sebuah rumah walet, yang mana rumah walet ini saya sudah tangani selama 2 hari, dan ada beberapa komponen yang saya lakukan upgrade di dalamnya, terutama penambahan filter, penempatan posisi Twitter tarik ya di dalam ini. Dan kendala sebelumnya, RBW ini sudah berumur 1 tahun, kurang lebih 1 tahun setengah, dan isinya kurang lebih ada 7 atau 6 sarang seperti itu, dan titik kotoran tidak aktif. Nah, begitu juga burung-burung yang ada di dalamnya, sepertinya dia labil, masih berpindah-pindah. Nah, maka dari itu saya diminta dari pemiliknya untuk melakukan penanganan di RBW ini. Dan RBW ini berada di Kalimantan Utara ya, masih di Tanjung Palas. Tanjung Palas ini, seberang Tanjung Selor. Jadi pada hari ini saya akan melakukan on perdana setelah direnovasi. Dan sebelum saya meng-on-kan, saya akan memperlihatkan kondisi tata ruang yang ada di dalamnya. Begitu juga pemasangan Twitter yang ada di dalamnya. Supaya teman-teman bisa tahu apa-apa yang saya lakukan di dalam RBW ini. Oke, saya akan membalik kamera dan ikuti saya masuk ke dalam RBW ini. Sebelum kita masuk di dalam RBW ini, saya akan memperlihatkan tampak luarnya, sahabat Toleter ya. Ini saya akan keluar agak menjauh sedikit biar jelas ya. Dan ini berada di pinggiran kota ya. Ini banyak pepohonan di sini, dan ini tergolong daripada masuk kategori daerah pakan ya di sini, karena di sana masih semak-semak. Nah, ini kondisi jalannya, LMB-nya mengarah selatan, dan di sebelah sana ada beberapa RBW. Dan menurut saya potensi di sini masih lumayan ya. Hanya saja RBW ini mengalami kendala pada tata ruang dan pemasangan tata Twitter, begitu juga pencahayaannya. Dan saya akan perlihatkan dari samping belakang. Ini di sekitar RBW ini, sahabat Toleter. Nah, ini dia kondisinya ya, kondisi dari luar ini kayaknya silo ya, karena kita berhadapan dengan matahari di atas ini. Nah, ini juga tidak standar sebenarnya. Rumah monyetnya ini sangat kecil, 2 kali 1,5 meter kali, kalau tidak salah 3, tapi nggak apa-apa, saya siasati aja di dalam. Ya, ada beberapa yang saya bongkar di dalam, dan kita akan menyiasati dengan penataan Twitter tarik. Jadi meskipun ini kecil, tapi kalau penataan Twitter di dalam itu tepat, efektif, maka dia akan menjelajah ke bawah. Kita akan masuk ke dalam, ikuti sahabat Toleter. Kondisinya becek, sahabat Toleter ya. Ini dia ruangan mesin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini masih berantakan karena belum sempat dirapikan menggunakan Piro 88. Nah, suara juga saya sudah upgrade, tapi belum bisa saya perdengarkan di sini karena kita mau mengambil video dulu. Ini kondisi ruangannya ya. Jadi sahabat Toleter, usahakan pemasangan kabel di sini harus rapi ya, jangan sampai ada yang korslet, karena memang ini bukan pemasangan saya, tapi menurut saya yang penting bisa membedakan mana suara inap dan mana suara panggil, seperti ini.
Jadi harus dirapikan ya. Ini untuk pengalaman pelajaran buat teman-teman semua. Nah, seperti sambungan-sambungan begini harus kalaupun tidak diisolasi, yang penting dijauhkan jaraknya seperti ini, tidak masalah. Kita masuk ke dalam ruangan. Ini sahabat Poleter ya. Untuk penempatan tweeter, ini masih penanganan yang pertama, pemasangan tweeter yang sebelum saya, dan saya tidak akan merubah. Hanya saja di sini saya menambah satu tweeter tarik karena sebelumnya memang tidak ada tweeter tarik sini. Dan di bagian depan ya, bagian depan di sini, ini sama pemasangannya semua. Ini ya, ini. Jadi memasang tweeter boleh begini, tidak masalah itu ya. Boleh dia rata, boleh juga seperti ini, seperti ketupat, nggak ada masalah. Dan di antara tweeter saya pasangi juga ini untuk membantu mempercepat burung mencengkram dan membuat sarang. Dan saya perlihatkan sahabat Poleter sarang yang sudah ada seperti ini. Ini. Jadi ini labil, kadang-kadang lari. Nah, seperti ini juga kondisinya ya, seperti ini. Burungnya lari setelah dipanen. Nah, ini kotorannya, dan ini masih lantai tanah ya. Saran saya sebenarnya yang paling bagus tuh kalau gedung seperti ini harus di lantai bawah itu harus dicor, karena uap tanah tidak naik. Kelembaban sangat tinggi apabila menggunakan tanah seperti ini. Jadi sebaiknya diratakan dan dicor ya. Dan di sini saya memperlihatkan sahabat Poleter, ini ada setelah baru satu malam burung itu sudah ada di sini. Di sini sahabat Poleter, ada yang menginap baru. Artinya, nah seperti ini baru, dan ini tempatnya. Ada beberapa sahabat Poleter itu, namun itu bukan jaminan ya, karena masih baru juga. Yang jelas dengan adanya titik seperti itu tadi menandakan bahwa burung sudah berani turun di area-area ruang inap paling bawah. Jadi seperti apa voidnya saya akan kita memperlihatkan ke atas. Nah, ini dia sahabat Poleter ya. Nih, ini yang saya maksud tadi, dia kecil 1,5 meter kali 2, tapi tidak masalah. Karena kita tidak bisa melakukan apa-apa karena memang ini rumah monyet ya. Kalau misalnya mau dibesarkan tentu butuh waktu dan ini harus dibongkar. Tapi kali ini saya tidak bongkar, hanya dengan mensiasati dengan surat tarik yang saya pasang di tiap-tiap ini. Ini begitu juga yang ada di sini. Nih, di samping saya ada satu di sini. Hanya menggunakan 61 ya, nggak masalah. Nah, ini. Jadi sebelumnya ini, ruangan ini, plong dari atas itu hanya 2 meter kecil. Namun sebelum saya tangani, pemiliknya juga sudah berusaha untuk memperbaiki. Akhirnya dilepas satu lantai seperti sini. Namun untuk lantai bawah masih ada ini. Ini sahabat Poleter. Tapi di sini tidak bisa dilakukan tindakan apa-apa karena ada sarang ya. Ini aktif. Ini kotorannya di bawah. Jadi dibiarin aja situ. Kita hanya bisa menyiasati dengan surat tarik yang ada di sini. Oke, ini lantai pertama. Kita akan naik ke lantai 2 ya. Sambil saya membawa parfum sahabat Poleter. Nah, ini ya H3N1 ya. Jadi kadang-kadang teman mempertanyakan parfum apa yang bagus. Jadi di sini bukan merekomendasikan ya, tapi yang sering saya pakai ini dalam bentuk aerosol, disemprotkan aja seperti ini. Dan ini aromaterapi buat burung walet ya, sangat praktis, dan ini bisa dipakai sampai 3 kali pemarfuman dalam 1 tahun. Itu paling menggunakan 2 botol ini apabila mengikut cara mengaplikasikannya. Tidak terlalu banyak, nanti saya perlihatkan bagaimana caranya. Kita naik dulu ke atas. Nah, kita sekarang berada di lantai 2, tepat berada di bibir lar ya. Nah, saya perlihatkan LMB di atas. Nah, kebetulan LMB ini 2 sahabat Poleter, dibuka pemiliknya. Ini saya suruh tutup 1 ini, dan ini saya akan tutup 1 papan bagian atas.
Ini silo ya. Oke. Ini lantai 2 dan lantai 3 di atas. Larnya berbeda dengan ini. Ya. Kenapa ini larnya seperti itu? Tentu mempunyai alasan kenapa saya bikin seperti ini. Dan itu juga bentuknya seperti jendela aja. Oke. Pemasangan Twitter seperti ini ya. Ini 61. Begitu juga satu taruh di bawah di atas. Dan ini lantainya sobat Tulater ya. Nah, ini kondisi dalamnya. Ini Twitternya. Jadi di sini saya menggunakan terpal ya. Ini sebenarnya yang sering saya gunakan bukan merek ini, tapi ada yang warna hitam dan murah. Nah ini mahal sekali nih, dari Malaysia kalau nggak salah. Ini ya karena yang ada cuma ini ya, mau nggak mau kita gunakan yang itu. Nah ini. Nah ini ada sarang. Ini ada sarang. Jadi burung walet ini sebenarnya tidak terlalu, permasalahannya tidak terlalu ini ya, karena memang ada sarang sekitar 7 kalau nggak salah yang aktif. Namun dia cenderung mundur ya, tidak stagnan, malah mau mundur dia, bukannya nambah tapi mundur. Nah, apalagi tadinya ada ini peluang tikus naik, saya sudah tutup semua nanti. Dan pencahayaan seperti ini sudah ada. Ini kalau saya tutup begini mungkin sudah nampak pencahayaannya itu. Yang tadinya rumah ulat ini gelap sekali ya, terbuat dari beton batu bata. Nah surat tarik lagi-lagi saya pasang di seputaran ini. Nih kita memanfaatkan Twitter yang disiapkan oleh pemiliknya ya. Ini AX61. Nah, lantai 2 kita naik ke lantai 3, jadi tangganya masih darurat seperti ini. Kita sekarang berada di lantai 3 sahabat Tulater. Ini kita titik start kita dari lar ya ini. Nah jadi terpalnya seperti yang di bawah tadi. Ini agak tebal namun cukup mahal juga. Nah kita melihat keluar, ini adalah LNB dan di depan LNB ini ada apa namanya, lantai ini seperti ini. Karena memang LNB ini ukurannya 1,5 meter kali 2 meter kalau nggak salah. Kita melihat ke bawah nih ya. Untuk pemasangan Twitter tarik sobat Tulater, perhatikan nih kenapa saya pasang dia menghadap ke samping begini, karena LNB ada di sana. Dan yang untuk yang ini menghadap ke depan. Jadi pemasangan Twitter seperti ini sahabat Tulater tidak harus searah ya, masang 3, 2 harus menghadap ke sana semua. Namun boleh menghadap begini. Ini lebih efektif karena menjemput burung yang ada di sana. Seperti ini. Nah, saya akan perlihatkan bagian dalamnya ya. Ini masih kosong nih. Nih. Untuk penataan Twitter seperti ini, coba diperhatikan. Masih merata menurut saya. Tidak ada masalah, dan bentuknya seperti ketupat begini. Jadi, nah seperti ini. Ini ada sarang. Ini lari sahabat Tulater. Nah, ini ada beberapa di sini. Ada beberapa juga. Artinya kemungkinan saja burung ini yang berpindah ke sini, karena bentuk dan posisinya itu sama seperti ini. Ini dia. Ya. Dan tidak pernah jadi. Kenapa? Karena kondisi dalam ruangan ini tidak nyaman, disebabkan terlalu gelap. Nah, dan ini boleh dilihat sahabat Tulater, dia berada di dekat ini void nih. Yang tadinya ini belum ada ini baru saya buat nih. Memang ada sekat sebelumnya, tapi sekatnya terlalu besar ya, satu peliwut tuh, akhirnya memperkecil daripada akses burung masuk. Sekarang saya naikkan, dan ukurannya ini kalau tidak salah 70 kali 80 begitu. Saya sesuaikan dengan kondisi ruangan di dalam ini.
Seperti itu sahabat letter. Nah, ini pembuktiannya semua berada di depan dia. Di belakang sana titik kotoran nggak ada. Dan alhamdulillah kita lihat di atas ini apakah ada titik kotoran baru selama 1 malam. Nah, ini betul ada sahabat letter nih. Nih, baru 1 malam yang ini. Ya. Tapi ini masih labil, tidak ada jaminan untuk itu masih pindah-pindah dia. Ini yang lama, kotoran lama tapi lari. Ini sahabat letter. Jadi untuk pemasangan titik tertarik sama dengan yang tadi ini. Jadi usahakan 1 siku dari ini. Ini. Nah, di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara memparfum ya. Tunggu, saya buka dulu anunya, tutupnya ini. Bagaimana mengaplikasikan parfum H3N1 ini pada sebuah rumah walet. Saya akan memperlihatkan. Ini, kita buka tutupnya seperti ini sahabat peleter ya. Nih. 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 Seperti ini. Di sini ada tombol seperti ini, dan arahkan lubangnya itu ke depan, dan semprotnya seperti ini sahabat letter ya. Jadi 1 kali aja nih. Situ ini basah ini. Jadi begitu juga dari luar sini seperti ini. Ya, boleh. Jangan dibikin kayak pilox ya. Itu pemborosan namanya. Nah, di bagian-bagian tertentu ini. Ya, nih. Nah, kelihatan ada batakan seperti ini. Jadi jangan diseret. Jangan diseret. Kasih titik dia seperti ini. Nih. Ini contoh. Nah, itu. Begitu juga sini. Nah, pada bagian dalam ruangan. Nah, kalau misalnya ada Twitter seperti ini, 1 kali Twitter, kotak nasi seperti ini. Ya, 1 kali. Begitu juga sini. Nih. Nah, kalau di antara papan tuh bisa begini. Nih. Itu ada. Itu sudah ada. Ini. Jadi jangan diseret ya. Nah, seperti ini. Nah, nih. Utamakan di Twitter dengan kotak nasi atau apapun itu, pancingan sarang. Nah, ini. Nah, dari belakangnya boleh ini. Nih, jadi titiknya seperti ini. Kasih jarak sekitar 50 cm. Seperti itu. Jadi penggunaan H3N1 ini sangat efektif ya untuk rumah walet baru. Begitu juga rumah walet produktif yang sudah berproduksi. Cuma penggunaannya seperti ini. Jangan terlalu banyak ya, 1 kali ini. Twitter seperti ini ya. 1 kali, ini 1 kali. Nah, di sudut-sudut boleh seperti ini. Nah, ini ada sarang lagi. Usahakan jangan kena misalnya sarang di sini. Nah, ini Twitter, usahakan jauh, semprotkan ke bawah gini. Jadi jangan kasih begini karena dia akan terbang ke sini, menempel. Ini. Ya. Pada bagian Twitter tarik ya, ini. Nah, terkadang kita harus mengasih di tembok seperti ini. Nih. Oke, kita turun ke lantai 2 karena kita start dari lantai 3 ya untuk penyemprotan. Kita turun ke lantai 2. Ya, kita sekarang berada di lantai 2 ya, nih. Ya. Tertarik. Ya. Nih.
masih. Pada bagian lar ini semprotkan seperti ini. Nah, jangan lupa di atasnya ini. Ada pengerjaan di atas sobat water, jadi yang terang tadi saya suruh tutup nih. Begitu juga nanti di sini tutup di atas satu balon. Nah, pada bagian void sobat water ya, penyemprotan seperti ini nih. Di dinding ya, nih. Nih. Oke, kita turun ke lantai 1 sobat water. Nih. Ini kotor sahabat water ya, mestinya ini dilapin. Nah, penyemprotan sudah rampung sahabat water ya. Nah, ini sisanya, ini masih bisa dipakai 1 kali lagi ya, karena ini saya sudah gunakan 3 lantai, ini masih bisa disimpan, masih bisa 1 kali lagi ya. Oke sobat water, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di sini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, terutama yang pemula ya. Ya, semoga saja termotivasi dengan video ini dan memberikan edukasi. Oke, saya akhiri video ini dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua.